Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik ya kalau kita amati begitu kan. Kok bisa hutang negara sampai seperti ini begitu kan ya. Hanya ini RI ajukan pinjaman ke Cina 8 triliun ya demi tambal bengkak proyek kereta cepat. Wow, jangan dipaksakan kalau memang ini tidak mampu begitu kan. Sama seperti IKN yang kemudian ini proyek mangkrak begitu kan, yang kemudian kalau seperti ini terus bisa mangkrak begitu kan, karena bisa dikatakan proyek ini proyek ambisius begitu kan. Jadi pada hakikatnya kalau tidak punya uang, jangan membangun infrastruktur terlebih dahulu begitu kan. Ya pada hakikatnya infrastruktur itu jangka panjang, jangka yang baik sebenarnya. Kalau masih utang sana sini, investasi sana sini begitu, siapa yang diuntungkan begitu kan. Ini yang menjadi catatan penting kepada kita begitu. Ya bisa jadi IKN kalau tidak punya uang bisa mangkrak begitu kan. Ini kereta cepat aja, tambal bengkak aja itu masih ngutang proyek ya kereta cepat itu sebanyak 88 triliun begitu. Di mana letak logikanya begitu kan? Mari kita baca terlebih dulu komentar-komentar netizen seperti ini. Komentar netizen dia tertawa begitu kan. Ada apa begitu? Mari kita baca terlebih dahulu ini ya. Ketawaan terus mentang-mentang di atas ini. Biasa cah nom hahaha. Haha lucu ini pinjem sama yang kerjain proyek bengkak itu, makanya saya ketawa ini. Pantas bazar semakin masif. Lampu hijau udah ujung-ujungnya jadi warisan. Next program pemerintah berikutnya. Hayo ngotang terus. Ngotang yang sekarang aja kapan bisa bayarnya. Yang paling penting tidak mangkrak akibat dikorupsi. Ya banyak sekali perlu diaudit sebenarnya. Mungkin ya ada sesuatu ya yang harus kita lakukan dan kita awasi begitu kan. Karena triliunan itu langkah yang sangat luar biasa, fantastis begitu kan. Gila banget ya ini ya, minjem ke Cina untuk proyek mereka dan dikelola oleh mereka. Sama aja nambah 100 tahun lagi untuk kembali modalnya. Maksa banget sih, bukan lagi ke keledai yang jatuh kembali ke lubang yang sama, tapi keledai yang dijorokin masuk ke jurang. Naas, nafsu kuat tenaga kurang ini. Haha, katanya bengkaknya 21 triliun, minjemnya sekalian lah 100 triliun biar nggak dianggap dongo sama rakyat Indonesia. Itu proyek yang nggak kelar-kelar, sekalian biar pada mati berdiri itu pejabatnya pas ditagih bayar utangnya sama kreditur. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Kalau memang dia bisa menguntungkan sekitar 100 tahun, wah luar biasa begitu kan. Apa manfaatnya uang-uang triliunan seperti ini begitu kan? Kok memaksa begitu ya? Pada hakikatnya kalau dia tidak mampu ya jangan memaksa seperti itu begitu kan? Karena yang kena apa? Berarti ya orang berspekulasi bahwa kepemimpinan Pak Jokowi selama ini ya gagal begitu kan? Ya itulah baca-baca narasi-narasi dari orang-orang yang mengkritik kepada Pak Jokowi begitu kan. Habis pinjem cebong bilang minjem demi rakyat, gitu-gitu kok presiden selanjutnya disuruh lanjutin program dia. Tolol banget ini. Bego ya buat rencana dan melaksanakannya dari awal, salah satu hitung ya, atau memang sudah salah ngitung atau memang sudah diperkirakan bakal ada tambahnya. Ya kenapa ini kok nggak rame begitu, para buzzer dan cebong kok nggak rame seperti ini? Kenapa kalau Anies Baswedan ya dianggap punya utang 50 miliar, ramenya ya 7 hari 7 malam ya nggak makan dan nggak tidur begitu kan? Ya pada hakikatnya siapa yang pro pemerintah dan siapa yang tidak begitu kan? Siapa yang tidak kan sudah kelihatan pro rakyat atau pro pemerintah begitu kan? Ini kan sudah kelihatan. Maaf ini mah bisa ikutan minjem, pengen liburan nih, udah lama nggak healing, entar saya ikut nyicil. Ya muncul spekulasi banyak yang mengkritik kepada mereka begitu kan, karena pada hakikatnya tahu-taunya suatu saat nanti mangkrak begitu. Bagaimana kalau mangkrak ya wallahu alam begitu kan. Sungguh cerdas, ada negara asing yang investasi di negara kita yang berhutang supaya negara asing bisa berinvestasi ini. Ada sekolah supaya jadi Cina enggak ya? Kayaknya kalau jadi Cina bisa menang banyak terus gitu ya nih. Sepertinya ngutang itu bisnis yang menguntungkan, makanya RI ketagihan ngutang. Semoga berhasil. Ya orang-orang yang tertawa hari ini ya belum menjadi dampak kepada dirinya begitu. Buktikan saja suatu saat nanti Anda akan merasakan juga begitu kan. Pada akhirnya bahan-bahan pokok yang lain juga pokok dan sebagainya begitu kan. Ya bahkan BBM juga naik begitu kan, semuanya serba naik begitu. Sedangkan gaji-gaji karyawan dan para buruh tidak naik-naik begitu kan. Begitu logika kita begitu. Jadi kan aneh sekali. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti
Ini beritanya, RI ajukan pinjam ke Cina 8 triliun demi tambal bengkak proyek kereta cepat. Wah, 8 triliun sangat banyak sekali begitu. Kementerian Badan Usaha milik negara BUMN tengah mengajukan pinjaman ya 550 juta atau 8,3 triliun ya kurs 15.335 untuk menambal bengkak proyek atau cost overrun kereta cepat Jakarta Bandung. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirajatmojo ya mengatakan pinjaman itu diajukan ke China Development Bank CDB. Dana kesepakatan angka 1,2 miliar itu sudah didiskusikan dengan BPKP untuk menyetujui di komite. Nah itu porsi loan ya itu sekitar 550 juta peminjamannya sedang kita ajukan ke CDB. Kita sedang diskusikan struktur final dan harganya, ungkap kepada awak media saat ditemui usai rapat Komisi 6 DPR RI. Ia menargetkan bahwa pinjaman itu diputuskan 2 pekan ke depan. Pria yang sering disapa Tiko itu menyebutkan pinjaman untuk PT KIA Persero akan diturunkan dalam bentuk ekuitas ke KCIC. Bahkan ya porsi penambahan kita porsikan ya lawannya porsi loannya 70% ya 75% ya dari porsi lawan 75% itu 60% dan sampai 40%. Wah, sangat banyak sekali begitu kan. Kalau seperti ini terus sana ngutang ya infrastruktur ngutang atau investasi, wah IKN bisa mangkrak begitu kan. Kereta cepat aja masih tak kunjung selesai begitu. Ada apa begitu? Ini yang menjadi pertanyaan hari ini. Sedangkan rakyat sengsara, terus kemudian bahan-bahan pokok naik begitu kan. Kesana sini cari pekerjaan tidak ada begitu kan. Jadi apa yang sebenarnya diharapkan dari bangsa kita begitu kan? Ya kalau seumpama hanya membangun ini membangun itu hasil ngutang itu bukan sebuah prestasi begitu kan? Apa ya? Karena memang menggunakan uang utang ya. Nah yang namanya utang ya siapapun itu bisa begitu kan? Yang namanya ngutang yang penting ada uangnya kan seperti itu logika kita begitu sebagai rakyat kecil begitu kan? Kalau hasil ngutang itu bukan karya, bukan prestasi sebenarnya. Ini dalam kesempatan itu Menteri UMN Erick Thohir menegaskan bahwa dalam bengkaknya proyek kereta cepat Jakarta Bandung tidak dikorupsi. Ia mengatakan bengkaknya proyek ini karena berbagai hal, terutama kenaikan kebutuhan proyek. Apapun yang terjadi pada COVID itu dan pembangunan harus dijalankan tetapi tidak bisa maksimal karena situasi COVID. Lalu kita lihat yang supply chain ya. Chain yang rantai pasok sangat terganggu. Artinya harga-harga mau di tas tinggi termasuk besi itu termasuk dalam cost of run ini yang penting. Sebagai informasi ya, pihak Indonesia dan Cina sudah sepakat dengan besaran bengkak proyek atau cost of run kereta cepat Jakarta Bandung. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirajatmojo mengatakan penilaian pembengkakan yang disepakati 1,2 miliar atau 18 triliun. Wow. 18 triliun begitu kan. Ini tanggung jawab BUMN juga begitu kan. Bukan hanya tanggung jawab Pak Jokowi begitu kan. Ya, itulah yang kemudian kita harus tahu siapa yang ingin menjadi calon presiden begitu kan. Angka itu lebih rendah dari hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP yang menyatakan proyek kereta cepat Bandung bengkak sebesar 1,49 miliar atau 21,8 triliun. Namun jumlah bengkak itu berada di atas hitungan Cina ya 980 juta atau 15,2 triliun. Jadi kereta cepat itu sepakat dengan Cina angkanya 1,2 miliar kita sedang rapikan. Memang ada beberapa item soal kajian pajak, biaya cleaning, frekuensi dan sebagainya, ungkap Kartika dalam rapat kerja dan Komisi 6 DPR. Wah, sangat menarik juga kalau kita amati begitu kan. Rakyat sudah sengsara ditambah seperti ini. Ya utang semakin naik dan sebagainya begitu. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli ya, yang mengkritik habis-habisan terkait ekonomi ini begitu. Bahwa IKN itu adalah proyek ambisius, terus kereta cepat proyek ambisius dan sebagainya begitu. Saya mengutip dari itu ya ada benarnya juga begitu kan. Kalau tidak mampu ngapain kita harus itu begitu kan. Mending yang kecil-kecil aja dikelola kan, seperti itu logika kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.